Hati-hati dengan klaim trading ajaib di sosial media. Kalian perlu hati-hati dengan klaim trading ajaib di sosial media yang bertebaran di mana-mana. Karena banyak orang yang posting trading modal $20 jadi $500 sekali trade, atau modal 10.000 jadi 10 juta sekali trade, atau malah modal $1 jadi $1.000. Itu scam, atau setidaknya gambling yang disamarkan sebagai trading. Kenapa? Karena secara kalkulasi matematisnya aja mustahil. Misalnya, untuk mengubah saldo trading dari $20 menjadi $500 dalam satu kali trade, maka kalian butuh return 2.500% dan pasar forex bergerak hanya 0,5-30% per hari untuk semua pair. Itu pun menggunakan leverage standar 1:30. Itu berarti market harus bergerak 80% dalam hitungan menit per jam. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di forex yang legitimate, kecuali saat news bombastis atau market sedang crash ekstrim. Jangan terjebak get rich quick yang malah bikin kalian loss secara brutal. Trader yang baik dan benar-benar trading adalah mereka yang fokus pada manajemen risiko, psikologi trading, analisis teknikal dan fundamental, serta konsistensi. Lalu bagaimana cara yang mungkin bisa dilakukan untuk merubah saldo $20 jadi $50.000 yang benar? Meski sebenarnya strategi ini terdengar kurang begitu realistis, tapi kita akan coba bahas dan bagaimana cara mewujudkannya. Ide utamanya adalah membuat jurnal trading dengan tingkatan level yang berbeda. Kalian bisa buat sampai 30 level, 60, atau bahkan 90 level, tergantung keinginan kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan 30 tingkatan level sebagai acuan, bagaimana caranya merubah $20 menjadi $52.000. Tentu semakin banyak level yang digunakan maka akan semakin kecil risk yang bisa kita terapkan, namun dengan konsekuensi menumbuhkan akun kecil kita agar menjadi semakin besar pun juga akan lambat. Kenapa di sini saya menggunakan tingkatan level pada jurnal trading bukan menggunakan hari? Karena percaya nggak percaya, jika kita menggunakan hari sebagai acuan maka kita akan sedikit terbebani. Kita dituntut mencapai target harian yang telah kita buat, dan membuat kemungkinan kita bisa trade setiap hari untuk mengejar target yang telah kita buat sendiri. Kemungkinan overtrade menjadi lebih tinggi dan tingkat risknya pun akan bertambah. Sebaliknya, jika menggunakan tingkatan level untuk grow akun kecil, maka kita bisa mengibaratkannya seperti main game. Tidak perlu juga memantau atau trade setiap hari, asal level yang telah kita buat bisa kita capai setiap masuk ke dalam market. Di setiap tingkatan level ada account balance yang kita miliki. Karena challenge-nya adalah modal $20, maka pada level pertama dimulai dengan $20, dan di masing-masing level maka kita akan punya account balance yang berbeda, tergantung pencapaian yang bisa kita perolah di setiap levelnya. Lalu bagaimana cara menghitung saldo akun di masing-masing level lainnya? Karena target final kita ada di $52.000, maka kita perlu menyesuaikan risk and reward sesuai target yang kita inginkan. Untuk menuju target $52.000, maka kita perlu menggunakan risk 23% dari modal, dan rewards 30% dari modal. Artinya, pada level pertama kita hanya mencari profit $6, dan risk stop loss di $4.60. Jika pada level pertama kita profit, maka total account balance yang akan kita miliki adalah $26. $26 menjadi total saldo yang kita miliki pada level kedua. Untuk naik level ke angka berikutnya, hitungan matematisnya sama, dengan target 30% dari modal yang kita miliki. Jika profit, maka kita punya total saldo $33.80. Begitupun seterusnya sampai level 30. Tapi jika loss, maka kita akan turun kembali ke level sebelumnya dan memulainya lagi dari awal. Jika kalian berhasil menyelesaikan semua 30 level dalam jurnal trading ini, saldo akun kalian bisa mencapai $52.000. Kedengarannya mudah ya? Cukup dengan mengambil resiko 23% dan mengejar profit 30% di setiap trade-nya. Dengan risk-reward ratio 1:1,3. Artinya, potensi profit kalian 1,3 kali lebih besar dari risiko yang diambil. Tapi tunggu dulu, menggunakan risiko 23% per trade, bukankah itu terlalu berbahaya? Bagaimana jika kita mengalami losing streak? Bukankah saldo kita bisa habis dalam sekejap? Pertama, angka 23% memang terlihat besar, tapi ini sudah dihitung secara matematis. Dengan win rate 60-70%, kalian masih memiliki margin aman. Namun syarat utamanya adalah disiplin. Begitu mencapai target 30%, kalian harus stop. Tidak ada satu trade lagi atau nambah dikit. Kedua, strategi ini dirancang untuk akun kecil. Dengan modal awal hanya $20 dengan resiko 23%. Jumlah yang bisa diterima untuk pembelajaran. Tapi begitu akun membesar, persentase risiko ini harus dikurangi secara proporsional. Bayangkan kalian menanam sebuah benih dengan sistem khusus. Di hari pertama benih tumbuh 30% lebih besar.
dan keesokan harinya lagi tumbuh 30% dari ukuran baru. Proses ini terus berulang selama 30 hari. Di minggu pertama mungkin pertumbuhannya terlihat biasa saja, tapi di minggu ketiga, hasilnya akan mulai luar biasa. Inilah konsep compounding yang bekerja dalam strategi 30 level. Mari kita lihat angka-angkanya secara konkret. Level 1-5 modal $20 menjadi sekitar $75. Perubahannya masih terasa kecil. Level 6-15, dari $75 meroket ke sekitar $1.000. Disinilah keajaiban compounding mulai terasa. Level 16-25, $1.000 melesat ke $14.000. Setiap kenaikan 30% sekarang bisa bernilai ribuan dolar. Dan terakhir level 26-30, dari $14.000 mencapai target akhir di $52.000. Tapi, ada pembelajaran penting di balik angka-angka ini. Di level rendah kalian bisa loss berkali-kali, tanpa efek yang besar. Tapi di level tinggi satu loss saja bisa menghapus profit mingguan yang telah didapatkan. Contohnya pada level 26. Dengan risk 23% saja kalian akan kehilangan sekitar $3.000 sekali loss, dan perlu mengulang pada level sebelumnya. Kita akan bahas cara mengantisipasi resiko ketika nominal risk yang kita pertaruhkan sudah sangat besar. Dan bagaimana menjaga mental tetap stabil saat trade dengan nominal saldo yang bisa digunakan untuk membeli mobil maupun rumah. Karena sehebat apapun strategi matematis yang diterapkan, tanpa persiapan mental yang matang semua bisa hancur apalagi ketika kalian sudah selangkah demi selangkah mendekati garis finish pada level 30. Ini adalah kisah nyata, ada seorang trader biasa yang memulai trading dengan modal $20. Seperti kebanyakan orang, dia berhasil melewati level demi level dengan disiplin yang ketat. Setiap trade selalu menggunakan risk 23% sebagai resiko kerugian, dan 30% untuk target keuntungan pada setiap levelnya. Tidak pernah melanggar aturan meski ada godaan untuk mengambil profit lebih besar. Memasuki level 15 saldonya kini sudah mencapai $1.023. Ini mungkin adalah pencapaian membanggakan tapi juga menjadi awal cobaan sesungguhnya. Karena nominal yang diperdagangkan kini jauh lebih besar. Setiap loss berarti kehilangan ratusan dolar, sedangkan setiap profit berarti dapat ratusan dolar juga. Di level 18, account balance-nya menyentuh angka $2.249. Pada level inilah biasanya tingkat kepercayaan diri trader selalu meningkat. Karena dia pasti berpikir dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah lumayan banyak, dia bisa memodifikasi sistem untuk mempercepat pencapaian target. Suatu ketika ia melihat peluang yang menurut analisisnya sangat menjanjikan, dia memutuskan untuk melanggar aturan dengan mengambil risk 35% dari modal. Bukan lagi menggunakan 23%, seperti acuan risk awal. Trade pertama gagal dan lose $789. Menyisakan saldo $1.461. Alih-alih kembali ke sistem awal, dia malah melakukan revenge trade. Trade kedua, dia tingkatkan lagi risk menjadi 50%. Dia yakin market akan berbalik arah, namun nasib berkata lain. Loss kedua menghapus $730 saldonya lagi, dan menyisakan $730 sebagai saldonya saat ini. Dan, pada trade ketiga, emosi sudah sepenuhnya mengambil alih. Dia mulai menggunakan seluruh sisa saldonya yang ada dengan harapan bisa balik modal. Hasilnya adalah loss terbesar yang dialami dalam waktu kurang dari 2 jam. Secara psikologis mentalnya akan kena. Kenapa? Karena dia merasa dia telah kehilangan uangnya sebanyak $2.249. Padahal modal sebenarnya yang dia gunakan hanya $20. Dari efek psikologis ini, angka terbesarnya akan terlihat sangat menonjol daripada angka kecil yang dia gunakan. Pelajaran dari kisah nyata ini sudah sangat jelas. Bukan tentang teknik analisis maupun sistem trading yang digunakan, melainkan betapa rapuhnya psikologi manusia ketika dihadapkan pada nominal uang yang lebih besar dan tekanan untuk segera mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana cara mengendalikan emosi ketika saldo trading kita sudah mencapai level tinggi dan bagaimana menyiapkan mental untuk menghadapi situasi kritis seperti cerita barusan? Ketika akun kalian memasuki level 15, sebuah transformasi penting harus segera dilakukan. Sistem risk management yang digunakan di level awal tidak lagi cocok untuk ukuran akun yang sekarang. Bayangkan, di level 1, kalian hanya mempertaruhkan $4.60 per trade. Tapi di level 15, dengan saldo $1.023, risk 23% berarti $235 per trade. Jumlah yang lumayan besar dan berpotensi menggerus akun dengan cepat jika terjadi losing streak. Inilah mengapa sistem scaling risk menjadi amat krusial. Mulai level 16-20, turunkan persentase risk menjadi 15%. Artinya, dengan saldo $1.023 yang diperoleh pada level 15, risk yang kalian gunakan hanya $153 per trade. Lebih aman, tetapi tetap memberikan ruang pertumbuhan untuk akun kita. Memasuki level 21-25, persentase risk diturunkan lagi menjadi 10%. Di level ini saldo akun kalian sudah mencapai $3.801. Risk 10% berarti $380 per trade. Mungkin terlihat besar tapi jauh lebih terkendali dibanding tetap memaksakan menggunakan risk 23%.
Dan di level akhir, level 26-30, persentase risk harus diturunkan drastis menjadi hanya 5%. Karena saldo yang sudah mencapai puluhan ribu dolar, risk yang hanya 5% dari saldo pada level 26, $14.113 adalah $705. Jumlah yang masih signifikan tapi jauh lebih aman. Adaptasi ini bukan tanda ketakutan, melainkan bukti kedewasaan dalam trading. Semakin besar akun, semakin berharga setiap dolar yang dimiliki dan semakin penting untuk melindunginya. Ketika kalian mencapai level 29 dengan saldo mendekati $31.000, sebuah pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan, namun juga menjadi momen paling kritis dalam perjalanan trading ini. Di titik inilah banyak trader terjebak dalam kesalahan fatal karena euforia kesuksesan. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah rencana withdraw yang jelas. Alokasikan minimal 30% dari saldo untuk ditarik dan dinikmati sebagai hasil jerih payah. Ini bukan hanya tentang mengamankan profit, tapi juga melatih mental untuk melepaskan sebagian modal dari pasar. Banyak trader yang ragu melakukan withdraw karena ingin terus menggandakan uang, padahal pasar tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Kedua, persiapkan mental untuk benar-benar berhenti trading ketika target akhir tercapai. Buat komitmen kuat dengan diri sendiri bahwa begitu saldo menyentuh $52.000, kalian akan keluar dari pasar untuk sementara waktu. Sejarah menunjukkan bahwa trader yang terus trading di puncak kesuksesan seringkali kehilangan segalanya karena rasa percaya diri berlebihan dan kehilangan kewaspadaan. Ketiga, evaluasi seluruh perjalanan dari level 1 hingga 29. Catat pelajaran berharga, kesalahan yang dilakukan, dan momen-momen kritis yang berhasil dilalui. Dokumentasi ini akan menjadi pedoman berharga jika suatu saat kalian memutuskan untuk memulai perjalanan baru dengan modal yang lebih besar. Terakhir, siapkan rencana pasca mencapai target. Apakah uang hasil trading akan diinvestasikan ke instrumen lain, digunakan untuk kebutuhan pribadi, atau menjadi modal usaha baru? Memiliki rencana yang jelas akan mencegah kalian tergoda untuk terus masuk market tanpa tujuan. Jika setelah mendengar semua ini darah kompetitif kalian mulai bergejolak, inilah saatnya bertindak. Buka akun demo kalian dulu sebelum langsung terjun ke akun real. Buktikan sendiri apakah kalian memiliki disiplin untuk melewati level pertama. Tantang diri kalian untuk bertahan selama 30 hari tanpa melanggar aturan risk management sekalipun. Dan satu hal penting lainnya yang tidak boleh kalian lewatkan, yaitu tekan tombol subscribe, like, serta tinggalkan komen di bawah.